awalnya dislike Desember itu naik nih, gue terima kasih juga nih buat Opa dari Superglad. Nah itu dia yang berjasa waktu itu naikin lah kayak gitu kan. Waktu itu awalnya gue ikut festival indie karena gue nggak mau ikut festival yang mainstream ya. Pasti kalau festival mainstream zaman itu kan yang skill sampai gitar di pundak, yang mainnya orangnya di sini gitarnya di sono kali tuh, kayak begitulah. Bisa begitu? Iya, aneh-aneh udah pada saat itu pakai bor lah. Ada yang pakai apa gancung atau tuh lah mainnya. Wah, atraksi kali. Oh, debus sih itu. Dapat dulu festivalnya di Jakarta Timur. Oh, Di Pondok Gede. Gue ikut itu, jurinya dari Superglad. Naib siapa ya? Dulu Pepeng apa ya? Lupa dah. Pepeng Naib dulu. Itu jadi dewan jurinya. Nah, dari situ gua naiknya. Waktu itu sebelum gua alumnis itu ada Piwi Gaskin. oh sebelum Piwi Gaskin. Nah, Piwi Gaskin ada juga pernah band namanya Tebar Pesona. Ya. Di situ juga dulunya. Band gede semua. Era mereka udah pada hijrah ke label gede. Nah, gua masuk lah di situ. Gitu. Hollywood. Ngomongin hobi, ngomongin profesi, ngomongin musik, ngomongin yang asik. Apa aja diomongin, asal jangan ngomongin tetangga. Bersama Galan, ho, bersama Busuk, bersama Buluk, ho. Ayo kita hahaha hihi liar, siapa tahu dapat ilmu buat kehidupan. Kalau hidup terasa rusuh, putar aja Hollywood Podcast. Di sini kembali kau hadirkan ingatan seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Wah itu lagu pesuk. Gue baik kenangan lagu itu. Zaman apa itu? SMP apa SMA ya, lupa itu. SMP. SMA. Gue mulai nyari kerja itu kayaknya tuh. Belum lah. Lu udah apa udah Kuliah ya. Zaman kuliah itu. Zaman kuliah gua. SMA kayaknya itu mah ya. Enggak lah, 2000-an sih. 2000-an lah. Ini kita mau bahas apa ini, Sup? Hollywood apa nih, bahas apa nih, Cai? Bahas seni, bahas komunitas, Ya. bahas hobi, serba-serbi lah. Ya. Tuh. Kayak berita terkini itu. Bahas profesi, ya asik ya. Profesi boleh. Seni, lifestyle, apa aja lah yang bahas ya. Pokoknya gabras sudah, Lebih- pokoknya se-Hollywood mungkin. Iya. Tapi kalau di musik punya pengalaman apa lu, Sup? Kan? Gue dulu, Iya. Ya, dulu Sup. musik mah gue dulu ada sih ya band ya. Ada di Desember tuh paling ini. Dulu. Oh, di Slack Desember ya. Iya, gua. Jadi awal gua main musik apa nih? Awal lu main musik boleh. Awal gua belajar itu SMA, gua mah telat. SMA kelas 2. SMA kelas 2. Kelas 2 gue ikut-ikutan ngeband tuh kan. SMA kan kayaknya perasaan keren nih ya kalau ngeband ya. Wah, ikut-ikutan lah gua ngeband. Gua bisa megang apa-apa gua. Nggak bisa megang apa-apa tuh. Masuk studio, ikut patungan, tapi gua nggak ngapain coba. Ngeliatin doang. Ngeliatin doang gua udah. Ngejentul aja bawang. Waduh, udah kita mendingan di pojokan nih jadi soundnya. Mungkin jagain sendal lu. Terus pulang gua kan di rumah abang gua bisa main musik nih, minta ajarin. Dikasih buku sama dia. Oh, buku. Oh, ya. Ini ya apa? Buku Penjaskes. Iklan. Buku ini MBS, tangga nada. MBS. MBS bener Ya, MBS. itu kayak begitu-begitulah. Chord gitar. Ya. Gue belajarin kan ada gitar di rumah. Ya bisa dikit ikut ngeband lagi gua. Ngeband lagi tuh. Kan gue yang udah bisa tuh. Unjuk skill orangnya. Tuh, enggak, gua Belum. megang bass dulu, bisa kunci doang kan. Tuh, main sejari, begitu lama-lama. Gue belajarin gitar, bisa. Ya udah gua ngeband terus akhirnya hobi. Hobi itu ya. Iya. Sampai lu bikin band ya. Sampai gua masuk
di kampus, temen kampus bikin band. Namanya dulu The Bilik. The Bilik dulu namanya tuh. The Bilik nggak maju-maju tuh. Muncul lah, apalagi gue lupa Tasofam tuh namanya, terus muncul terakhir di Dislike Desember. Nah, Dislike gue masuk di Desember, situ ya. Baru tuh di Desember tuh ya, baru sampai lu bikin lagu sendiri ya. iya, sampai gue punya album yang EP pertama itu sama The Majors. Oh, awalnya EP dulu ya? EP The Majors itu yang edar seluruh Indonesia itu. Iya, di Majors. Di Bayoran ya? Di Kemang. Oh, di Kemang ya? Di Kemang Kemang dulu. Itu yang pernah distro lu Ya, dulu support, support kan? Iya. Di Kopi Topi Hang Lekir pernah main Nah, manggung itu tuh. gue dikasih kaos tuh sama Iya. si Buluk nih, Sunday Morning. Punya ini juga masih polos bajunya. Tahun berapa tuh, Suk ya? 2000 berapa ya? Gua aja punya distro tuh 2012. 2012. Iya, Segituan lah. Iya, Segituan 2012-an itu, segituan lah. Awalnya Dislike Desember itu naik nih, gue terima kasih juga nih buat Opa Dadi dari Superglad. Dari Superglad. Nah, itu dia yang berjasa waktu itu naikin lah. Kayak gitu kan, waktu itu awalnya gue ikut festival indie. Festival indie. Karena gue nggak mau ikut festival yang mainstream ya. Pasti kalau festival mainstream zaman itu kan yang skill sampai gitar di pundak, yang mainnya orangnya di sini gitarnya di sono kali tuh, kayak begitulah. Bisa begitu. Iya, aneh-aneh udah pada saat itu pakai bor lah. Ada yang pakai gancung atau tuh lah mainnya. Wah, klasik kali. Oh, debus sih itu. Gue ikutnya yang indie gitu, karena kan musik gue hitungannya zaman dulu tuh hitungannya musik bawah tanah lah. Indie zaman dulu agak beda menurut gue sama sekarang gitu. Kalau sekarang kan orang nyebutnya indie itu senja ya segala macem. Anak senja kali. Nah, kalau saat itu indie bener-bener tanda kutip terkucilkan lah. Karena gue nyari festivalnya agak susah dulu. Dapet dulu festivalnya di Jakarta Timur. Oh, Di Pondok Gede. Gue ikut itu, jurinya dari Superglad. Naib siapa ya? Dulu Pepeng apa ya? Lupa dah. Pepeng Naib dulu. Itu jadi dewan jurinya. Nah, dari situ gua naiknya. Diangkat mereka tertarik lah. Iya. Itu Desember. Nah, dari situ tuh awal mulanya. Oh, di Desember bisa sampai rekaman tuh. Iya, sampai sekarang gua masih komunikasi juga sama Dadi juga. Silaturahmi kayak gitu, nggak putus silaturahmi gua. Om Dadi tuh bener gak sih guru? Guru dia, guru. Bener ya, guru ya? Di Cikal, ya. Dia juga punya band baru lagi. Singkatannya teacher pokoknya dah. Teacher. Apa gitu ya singkatan bahasa Inggris gue lupa dah. Ini gak, Suk? Kan dari IV tuh, di The Major. Terus sempet ini gak? Apa pindah label atau apa gitu? Enggak, di situ aja gue itu kontrak berapa tahun ya di The Majors tuh gue lupa. Promo juga, terus kan gue tour Jawa. Terjawa. Dari ke mana ya? Di Jawa Timur tuh. Malang. Ada band barengan lu gak? Ada, gue bareng sama Steel Virgin dulu. Oh, Steel Virgin Gua sama ya? Steel Virgin. Emang sama Steel Virgin waktu itu satu Label. markas ya, satu label lah. Ya gitu sama Steel Virgin dulu. Sebelum itu, waktu itu sebelum gua alumnis itu ada Piwi Gaskin. Oh, sebelum Piwi Gaskin. Nah, Piwi Gaskin ada juga pernah band namanya Tebar Pesona. Tebar Pesona ya. Di situ juga dulunya. Itu abis Band gede semua nih. era mereka udah pada hijrah ke label gede. Nah, gua masuk lah di situ. Gitu. Tapi sebelumnya terbentuknya Dislike Desember itu temen sekolah kah apa? Ketemu Sebenarnya teman dari dulu ya. Dari SMA tuh. Ipang nih. ya Ada Medi dari SMA mereka bentuk tuh nama Lu SMA di mana? Yupentek tau Oh, gak? Yupentek. Yupentek Cikokol. Tuh. Si Ipang segala macam itu di Perum apa ya? Peru. Perum apa Nusteng lah, pokoknya itulah. Ini ada Lusteng, ada di Iya. Perum tuh ada Jebot Q. Ya, pokoknya antara itulah mereka tuh. Mereka bikin tuh. Mereka udah kebentuk, gue juga ada, cuma gue nggak ikut personil dulu. Oh. Ikut-ikutan mereka aja gitu, ngasih masukan segala macem. Pas udah ganti nama terakhir di Dislike Desember, nah baru gue masuk di situ. Oh. Tuh. Jadi gue baru masuknya di Dislike Desember di 2011-an lah kalau nggak salah. Udah di kampus berarti tuh ya? Udah, Udah. itu. Jadi lu mah formasi terakhir nih. Formasi terakhir gua. Iya. Pas gua masuk, alhamdulillahnya ganti nama di Dislike Desember.
dapat rezekinya lah di situ. Iya. Itu Bisa sampai bikin album gitu ya. album sampai edar seluruh Indonesia. Kan zaman dulu kan zamannya CD ya. Tuh, Bukan kayak sekarang. Dulu zamannya CD gue cetak 1000 CD, 1000 keping. 1000 CD. Iya, emang persyaratan itu minimal 1000 keping CD. Oh. Itu. Berarti lu itu Dari 1000 sendiri. CD berapa yang Iya. laku, Sok? Gue lupa laporan. Dua yang laku dua. Berarti itu dua doang. 2,5. Gue dulu itu bikin 1000 keping edar banyak sih ya. Salah satunya gue kerjasama sama Halte. Atau 24. Distro Halte dulu Iya. punya Bang Pani. Oh, Gue iya, dulu kerjasama kan dia support banget ya. Heeh. Dia bayarin CD gue 100 keping dulu kalau Keping nggak salah, dijual iya. di toko Halte kan ya? Iya, itu dibayar di muka lagi sama dia. Iya. Iya, di Saking muka. support Oh, tuh ya. betul. Iya, di muka lu dikepretin tuh. Saking support itu Sud ya. Saking supportnya dia juga ngasih surat juga, ngasih semangat lah kayak gitu. Iya. Wah, selalu tanpa Pani. Tuh, Pantes gue beli apa di halte itu dikasih CD itu tuh. CD. Iya. Iya. Oh, jadi lu beli produk dikasih bonusannya itu. Iya. ya? Nah, bonusnya CD itu. Sebelumnya emang Itu band apa? Terus pernah bikin video klip nggak, Su? pernah Gimana, Su? dulu. Video Su? Di distro lu dulu. Lantai 2 itu ya. Iya, gue tuh bikin satu lagu apa ya? Kayak masih ada Su videonya di YouTube ya? Dan bertahan, ya. Ntar lu spill aja. Iya, Tuh, ada ya. Ada dan bertahan Dan itu. bertahan ya? Judulnya. Itu ya. Dulu itu gue satu itu kan zaman dulu itu bikin video klip agak susah ya. Nah, Belum kayak saya sekarang bisa diedit di HP segala macem. Dulu harus punya PC-nya juga yang speknya lumayan. nah, Iya. Kita mah nggak pada punya kan. Ya udah akhirnya sekena-kenanya aja waktu itu. iya benar-benar digarap budget mini. Iya, budget mini. Makanya video banyak kan dari live. Live kita manggung daripada bikin video klip sengaja-ngaja itu agak susah dulu. Tuh, makanya pertarungan ke industri juga kan dulu. Nggak kayak sekarang gampang viral lah ya. Iya, benar. Dulu lewat apa ya? Twitter sama Facebook. Facebook. Gua Karena waktu itu zaman itu sosial media baru itu doang ya. iya, promonya cuma itu Facebook sama Twitter. Twitter ya. Itu promonya lewat situ aja. Nggak kemana-mana. Kalau Paling dari panggung ke panggung tuh sebarin CD atau segala macam kayak gitu. kalau gua sama si Galan pernah punya pengalaman juga di musik. Dulu kita zaman-zaman SMA kan ya, kita pernah bikin band, udah sering diceritain juga. Terus tuh band dibentuk memang buat kompetisi Iya. Sekolah nih. sekolah. Iya. Jadi dulu ada kompetisi se kabupaten lah gitu. Kabupaten. Ya. Antar sekolah gitu, Mm-mm. kita ngewakilin. Jadi benar-benar proyekan murni buat Buat kompetisi. kompetisi, Iya. enggak bukan senang-senang, bukan. Iya. Karena Kalau senang-senang ada lagi Su. Mm-mm. Bandnya dengan formasi yang berbeda lagi. Iya. Itu juga bentukan guru kali ya. Enggak. Ikut campur maksudnya guru di situ ya. Kita yang ngajuin sendiri sih. Iya. Dulu cuma rekomendasi doang ya. Ini ada ini. Kira-kira gimana? Cuma emang waktu itu waktunya itu pas mau ujian. Jadi itu antara diizinin sama enggak. Karena emang kitanya maksa, ya udah akhirnya diizinin dah. Berangkat. Iya benar. Di mana itu? Kompetisinya. Kompetisinya waktu itu pertama di dulu mah Setos namanya itu. Sekarang GWL. Di mana itu? Itu Serpong apa? itu. Gua ingat. Kebun Nanas. Kebun Nanas, iya. Ah, Kebun Nanas. Kebun nanas dulu. Iya. Terus finalnya di Metropolis. Zaman-zaman Metropolis lagi ngehit Su. Oh, zamannya Metro sering ada inbox ya? Bener, yang inbox, iya yang langganan anak sekolahan nomad lah di situ. Iya. Aduh, gua zaman kuliah nomad mulu itu. Iya, bener. Selama Senin. Iya. Tonton hemat. Berapa 15 saya berapa lagi itu. Terus ini ya, Sampai apa itu? Babak apa tuh? 10 besar itu. 10 besar. 10 besar. Yang 10 besar itu dibikinin mini album lah ya. Iya. Kompilasi gitu. Kompilasi. Jadi 10 besar itu 10 bandnya itu dibikinin bukan dibikin lagu lagi kita sendiri. Iya. Cuma di rekaman lah kita. Iya. Terus habis itu bandnya kemana tuh? Bubar habis itu udah Kompetisi doang, udah diterusin. Waktu itu membuat proyekan buat kompetisi doang. Enggak, Buat masalahnya senang-senang. enggak ada pemasukan. Jadi udahlah. Oh, iya. Iya, ya juga kan namanya bocah, Su. Iya. Ini ngebel aja. Enggak tahu arahnya kemana sih. Iya, benar. Kan dulu mah kan identiknya wah, anak band keren nih. Nah, itu Doang, benar. iya. Karena kan gue juga dulu waktu SMA
bingung kalian gue apa ya. Gue nggak pernah punya pacar soalnya di SMA. Nggak Masa pernah gue. iya? Nggak pernah punya pacar Masuk 3 tahun lu gak punya pacar. punya, cuma nggak di satu sekolah. Oh, kan sekolah. Iya, padahal gue pengen banget punya pacar satu sekolah. Cuma Iya. nggak bisa karena gue apa kalian Ketahuan ya. kalian gue main bola. Anak lagi bentek, cakep-cakep, Zuk. Itu justru dulu kalian gue kan bola. Mana ada cewek mau nonton bola? Bener. Cuman gitu. Panas-panasan. Maunya ntar konser. Gue dulu juga dapet juara kalau di bola, makan gue di Persita Junior gue dulu. Lu? SSB ya? Oh, berarti lu senior si Egi dong? Gue udah Persitanya. Oh. Gue seniornya Edi. Senior Egi ya? Gue senior Edi itu. Cuma pas gue SMA kelas berapa ya? Kelas 1 kalau nggak salah. Apa gue SMP kelas 3 gue keluar tuh. Kenapa tuh? Cedera gue. Hamstring. Iya. Pakai ankle. Engkel perut. Bro itu lah. Lu jadi apa sih? Pas di bola itu gelandang apa? Gue gelandang. Gue ngatur serangan. Kalau kata Lu ngomong bener apa enggak ini? serius gue Andrea Pirlo gitu. Tapi kadang gue kalau ada pelatih tertentu gue jadi striker. Oh ya? Iya, gue sempet itu pas itu gue pindah nih pas udah gue sering cedera. Ya udah gue sering main pemain cabutan gue. Oh, Tarkam. tarkam. Nah, cuma kalau di Tarkam gue seringnya nggak tahu kenapa dijadiin kiper. Lah, Oh iya. iya karena Tarkam dulu kan pakai ukuran betul ya, Bener, pakai bambu, Sok. Pakai bambu, iya bener. Kalau nggak masuk lu nggak boleh. Itu, gue kan tinggi, jadi Iya. Kiper aja udah gue masuknya. kiper akhirnya. Oh. Kalau tapi tendangan bebas gue ngambil, kayak gitu. Cuma kalau kompetisi orang agak gede, enggak kiper gue. Iya. Tuh. Sesuai posisi lu tuh. Iya, sih gue pindah ke SSB ini nih di Priuk nih, namanya Priuk Manunggal. Oh, ada ya situ ya? Ada dulu gue Di sempet mana ya, Sok? masuk ke dalam, arah apa ya? KM masuk ke dalam lah, sebuah perumahan-perumahan situ lah. Oh. Situ dulu, cuma nggak lama gue karena kaki sering angot. Udahlah, gue akhirnya udahan lah main bola. Harusnya mau lu bawa ke Tegalangus itu, Sok. Bisa sembuh tuh, Sok. Apa itu? Itu apa? Ini patah tulang, kali patah tulang. Kamu ke tukang gali, Sok. Dia mau ke Gading. Baik. Iya, bisa di Gading. Di belakang Alfa. Akhirnya gue nyerah, kata gue banyak amat penyakitnya ya. Iya. Mulai, udahlah. Nah dari situ gue bingung, gue nyari hobi apa ya? Kok nggak keren amat nih ya gue? Iya. Belajar nggak pinter-pinter amat, kayak gitu. Serba nanggung gitu. Serba nanggung, cupu pendek lagi kan. Apa nih? Nah itu akhirnya gue berangkat itu dari belajar musik akhirnya tuh. Ngebel ya. Gitu, dari situ awal sampai sekarang akhirnya nih. Sampai udah hari ini masih gue. Masih ngeband juga. Tapi kalau main bolanya habis hari ini masih nggak? Waduh, enggak. Udah nggak ya? Udah enggak. Paling kalau ada ngajakin doang. Itu kalau ada ngajakin doang. Tapi skill lu masih ke bawah, Sok, habis sekarang. Skill SSB lu. Dikit-dikit mah ada, mah kan nggak sinkron sama fisik. Iya, Bingung. Ketinggalan ya. Iya. Bisa di Jadi misalkan ini ya. tekniknya masih inget nih. Dribble ya. Ya. Fisiknya ngap-ngapan kita, coy. Oh, Udah nggak ini. kalau itu mah faktor U sih. Jadi skill ada, fisiknya nggak support ya. Iya, napas udah Senin Kemis kan. Senin Kemis. Udah ngapa-ngapa. Bingung kita. Aduh. Udah akhirnya udah ngeband aja lah. Yang resikonya sedikit lah. Iya. Gitu. Mulai dari situ tuh berangkatnya tuh. Kalau hobi, kan kita kemarin kita niat bikin ini kan kita mau ngomongin musik ya kan, terus hobi, terus juga apa seni gitu kan ya, profesi, pokoknya apa ya kita obrolin lah di sini ya. Kalau bicara hobi, Hobi lu duluan? Hobi. Kalau gue sih dulu bola hobinya. Hobi bola. Karena dulu sepatunya dipinjem ya, pulang lagi, dahan. bola dong udah bola. Kalau musik mah dulu pas SMP, gue diajak ke Studio Planet tuh deket Seman. Itu gue main apa, gue gak ada yang bisa. Gue diajarin bass. Pertama lagu yang diajarin itu Bendera Kuning, Bad Liar. Buset tuh langsung belajar. Oh, langsung bendera Atas Bad Liar. bodong Iya kan gitu kan sih itu doang. Gue suruh main itu lagu apa ini? Ingat gak lo liriknya? Bad Liar, bendera kuning, ingat gak liriknya? Lupa lagi gue. Secara simpel ya mah. Itu zaman Makanya pagi iya. dia masih bicara. Iya itu dia. Terus gue main begini aja ya. Gue cobain main drum ternyata susah.
Udah dari situ gue mulai belajar gitar dah. Tuh di gitar dulu. Sama tuh beli buku chord itu tuh. MBS, gitu. MBS. Ya, beli. Bisa gimana? Bang Agus. Bagus. Udah legend Bang Agus tuh. Kalau dulu lagu-lagu Almarhum ya? lagu-lagu Iya sudah almarhum tuh. Almarhum. Udah lama. Berapa tahun? Lagu favorit gue itu Terpen. Oh, Peter Pan. Yang mana bisa di surga? Semua tentang kita. Oh, buat nyetem itu, Mas. Iya, itu dari situ. Udah kasih Tapi nasinya. ada nggak pengalaman lagu nih yang benar-benar ada inilah ceritanya atau ada historinya lah buat lu? Lagu orang, lagu gua. Mau lagu lu atau lagu orang? Bebas. Gue sih setiap momen beda backsoundnya, jadi kayak sinetron ya. Kayak setiap momen tuh ada ini masing-masing gitu ya. Itu misalnya lagi kejadian apa, oh backsoundnya ini nih, Iya. gitu tuh. Iya. Perasaan gue doang Iya. gitu. Kayak gitu ada aja masing-masing. Jadi gue mah suka semua lagu sih. Kalau lagu. Yang rock, Semua yang genre ya, semua genre. all genre gue gitu. Nggak terlalu. Enggak terkontak-kontak gitu. Iya, nggak terlalu fanatik sama genre ini nih, enggak. Itu walaupun gue masuk mainnya musik punk rock gitu. Tapi kalau ngedengerin sih gue malah lebih enaknya mellow gue. Melo ya. Iya, kayak gitu. Tapi lu setuju nggak sama statement ini? Ada orang bukan nggak tahu siapa yang bilang sih ya. Kalau orang terbiasa dengerin lagu-lagu keras, lagu-lagu entah itu hard rock, hard rock lagi, Iya. hardcore maksud gua. Terus lagu rock dan segala macem. Terus dengerin lagu slow, dia pasti nerima. Tapi orang yang sering dengerin lagunya lagu slow mulu, belum tentu bisa nerima lagu-lagu keras. Setuju gak dengan caranya itu lo? Bukan setuju nggak setuju ya. Ada benarnya juga sih. Ada yang juga. Ada bener juga kayak kita tarik begini nih. Musik rock kan identiknya keras ya. Ya, Keras. kedebak-kedebu. Nah, jadi mungkin ya kayak orang biasa hidup keras dikasih enak, nyantai. Atau mungkin Agak iya. Atau dia numprah aja dia enak kan. Iya, enak-enak. Coba kalau dia misalkan biasa dengar lagu slow enak, bisa dinyantai, disuruh keras. Aduh, kagok dia. Iya. Dia. Kayak begitulah mungkin kalau kata gue mah kayaknya. Iya. Ada benernya juga kayak gitu. Cuma balik lagi kalau selera juga. Kenal juga sih. Itu selera juga balik lagi. Nggak harus begitu. Tuh. Banyak sih gue juga main musik bukan cuma satu genre dari dulu. Ada band yang agak ke Jepang-Jepangan, ada yang agak-agak ke dikit-dikit enjes-enjesan. Desa. Iya, ada yang berberselaw, ada kayak begitu. Macam-macam sih, nggak terlalu ini. Kayak bikin band, genrenya ini, sikat, genre ini, sikat. Gitu, karena apa? Buat ini juga, pengetahuan juga lah. Betul, referensi juga ya. Iya, bukan cuma ngeden, jadi, oh maininnya kayak begini, oh kayak begini. Gitu, jadi bisa. Kayak gitu aja sih. Itu kalau Dislike Desember alirannya apa itu? Genrenya? Iya. Dia punk rock, popang sih. Popang. Kayaknya lebih ke popang lah ya. Yang EP pertama punk rock. Oh, Pas begitu gue bikin yang kedua nih, udah masuk manajemen nih, itu diarahin ke lebih ke popang. oh. Secara ini dong sih, kalau gue denger ya, secara musiknya aja sih popang. Tapi kalau liriknya ya, itu tetap aja idealis liriknya. Lirik Ipang itu yang bagus tuh, idealis dia. Kan di Dislike Desember itu banyak kan bikin liriknya Ipang. Si Ipang ya? Cuma kalau bikin nada kan gue. Oh, nadanya lu. Iya. Masalah lirik si Ipang. Nah, Si Ipang gimana kabarnya, Sud? Ipang. Dia jadi bapak-bapak. Oh, Bapak-bapak pengantin keriting. anak. Itu Iya. siapa aja sih itunya? Dulu Personilnya? yang versi apa nih? Yang versi lu udah ini album rekaman. Dulu gua si Ipang, Lu apa basis ya? gua bass, Ipang gitar vokal, Nah, drum Medi, Remedi gitar satu lagi si Keong, Desta. sekarang ya. Iya, itu dulu. Berempat berarti ya. Ya, versi agak panjangan tuh itu tuh, agak-agak lama versi itu. Pernah featuring juga kan? Pernah yang sekarang juga yang masih utuh bertiga gua Ipang, Medi. Lu ini nggak inget nggak? Apa tuh? Waktu lu manggung di The Majors ya, kan lu tuh featuring sama si Eko. Oh, Rigo. iya iya. Nah, bro. kan lu di ini dicengin sama siapa waktu itu si Ucup ya? Ucup apa? Synchronize. Sinkronis sekarang apa sih namanya?
Sapora. Oh, sorry ya, Iya, Pesapora. Ucup Sapora. Dia ini ya, Iya. MCD ya. Lu pernah nggak gue ingat masuk kan waktu lu bangun tuh gue datang tuh ya, diomongin ya sama si Ucup. Ini band gimana sih? Orang-orang tuh kalau featuring tuh ya sama Artis. artis atau enggak sama cewek yang cakep. Kok ini featuring sama yang wadaw? Ya, lu masih kan nggak? Dulu pernah ingin begitu. Lupa gue. Gue inget, Cuk. Lupa Iza. Lupa. Ada one itu kayaknya ada. Ke gue inget yang Bas gue dicengin. Oh, Mas dicengin ya? Iya, yang Ingin dicengin gimana tuh? katanya kayak kenal Potereking. Itu kerumahan sih. Iya, orangnya kan ada krum-krumnya nih, Iya, bener. yang di guardnya tuh. Iya. Tuh kayak katanya kayak apa? Kenal Potereking setiap rival Ucup. Tapi masih ada gue itu dokumentasinya foto-foto apa? Masih ada ya? Sih ada Ucup zaman masih kurus. Tuh, Kurus, ya. sekarang kan Ucup wah udah gemuk. Udah Iya. sukses lah. Gemuk segala-galanya lah duit. Iya. Gemuk. Tuh. Kalau dulu masih zaman-zaman merintis dia masih jadi MC di Major. Oh, iya. Itu masih di Gandaria. Iya di Gandaria. Iya, maksud gue Gandaria itu bener Iya, Gandaria. sebelum pindah ke Kemang. Tuh masih di Gandaria itu. Iya, bener Gandaria. Berapa kali ya di Gandaria gue lupa tuh main di Major itu 2 kali kayaknya. 2 kali ya? 2 kali kayaknya kisaran 2 kali dah. Selama lu manggung pernah ada momen yang nggak bakal lupain tuh panggung pada saat di mana tuh, Sob? Yang nggak gue lupain main jadi openingnya band-band Hammer Sonic. Hammersonic. Oh ya? Iya, jadi di Borneo Beer House di Jeruk Purut. Borneo Beer House ya. Borneo Beer House iya, di iya. Jeruk Purut. Itu jadi band-band metal semua kan. Jadi misalkan nih Hammer Sonic nih tahun ini alumni Hammer Sonic. Jadi mungkin mereka reuni lah lepas apa kangen ya Iya. bikin acara di Borneo itu. Nah, gue jadi openernya. Itu Oh, nggak jadi bisa gue opener lupain. tuh? Iya, karena yang main kan wah bagus-bagus semua. Iya, Pasti lah namanya Hammer Sonic kan? Iya, itu keren-keren semua bandnya. Apalagi gue main berapa ya? 8 apa 10 lagu lah. Iya. Iya, di Empat House itu. Itu lu kayak konser itu mah. Gue opener nih. Jebret hajar, sikat lagi hajar sampai ada berapa lagu ya gue jadiin 1. 3 lagu nih gue jadiin 1. medley. Iya, jadi nggak berhenti. Sikat lagi. Kayak medley gitu. Karena lagi anjir tuh gue hitungin ada 10 lagu. Kan nih, biasanya gua kalau opener mah paling banyak juga 3 lagu, Sob. Bener nggak? Iya, itu makanya gue bilang berkesan itu. Ngebuka orang-orang hebat. Iya. Gue bawanya bukan cuma sedikit lagunya. Dan yang minta lagi, ya mereka pada tuh. Oh iya. Lagi terus. Ya enggak tahu ya entah mereka asik atau emang mereka gabut aja gitu. Iya. Jadi lagi terus. Kayaknya dia lagi lagi ngebir lu. Iya. Lanjut. Nanggung. Enak Bisa jadi. Iya. Itu yang buat gue paling berkesan ya kalau gue sih itu sih. Itu bisa jadi karena lu popang kali ya, yang lainnya rada hardcore. Nah itu juga agak nyeleneh sebenarnya tuh. Itu tiket berapa? 25.000. 20.000. Iya, gue masih megang pamfletnya nih masih ada. Sama liputan beritanya tuh di majalah apa gue lupa ya. Masih ada masih gue simpen semua arsip-arsip kayak gitu tuh. Tuh. Karena berkesan jadi gue simpen-simpenin tuh kayak gitu tuh. Kan lu mah emang rada telaten ya kalau buat arsip-arsip gitu kali ya. Iya, emang gue simpen tuh. Kalau Kayak kita mah mana itu kan enggak. File dari zaman dulu gue simpen-simpen ada. Sampai nih jalan-jalanan nih. Gue sering motoin jalanan kan. Senang gue motoin jalanan Sepatan atau mana gitu. Oh iya. Itu masih ada arsip gue dari tahun berapa ya masih ada lah. Lalu Apalagi zaman-zaman Tustel. Itu gue udah moto. boleh, Cuma moto. sayangnya Lise. pada saat itu gue pindah rumah. Gue kuliah di Bandung. Nah pas gue pulang dari Bandung, rupanya rumah gue udah pindah. Gue nggak tahu gue kena prank. ceritanya tuh. Iya. Jadi pas gue pulang ya, naik angkot nih, habis dari Bandung nih. Pas turun, kok rumah gue gelap. Kata tukang ojek, rumahnya udah pindah lah. Kok kena prank ya? Gitu. Lu nggak dikabarin sama orang rumah? Nggak dikabarin gua Surprise, kalau udah pindah rumah surprise. gitu. Akhirnya gua diantar tukang ojek lah ke rumah baru gua. Tuh. Itu foto-foto gua banyak di situ pakai Tustel dulu. Nah, pada hilang atau kemana? Karena gua nggak ikut bebenah kan. Iya. Pindahan rumah. Lu kalau sampai ada tuh arsip sekarang Wah, itu gue inget aja itu masih foto-foto bisa gua ambil. kan lu kan Sepatan ya nggak kayak gini Sob ya. Gue zaman SMA itu di tas sekolah megang Tustel kemana-mana.
Buset, zaman SMA lu udah megang? Iya, beli yang rolan itu tuh. Iya, Roland itu. Belinya di Mekar sih. Samping Polsek. Bener, bisa ada ya. Jadi Gua belinya di situ. Fuji itunya. Iya. Iya. Sekarang masih ada kan Len tokonya itu. Roland Fuji tapi kameranya enggak. Fuji mau mahal kan ya. Iya. Tahu gua mereknya apa kali? Sony apa Sony kan? Aneh kali. Itu sebenarnya Kodak deh. Kodak merek sebenarnya mah iya, tapi orang nyebutnya Ya, Kodak. itu Kodak mulu ya. Kodak gitu. Kalau dibuka kebakar ya. Iya kalau ini apa over ya. Kebakar over kan over. Sampai ini tuh apa negatifnya apa sih namanya? Film-filmnya. Filmnya gue dulu masih megang banyak. Jadi kalau itu hilang, Tinggal gue cetak. masih bisa nyuci nih. Hilang semuanya. Final Akhirnya gue punya arsip file cuma dari tahun 2000-an. 2000-an. Masih ada di hard disk, di laptop gue masih pada ada tuh. Tuh harddisk masih bisa 2000-an. Masih ada. Berarti itu kalau misalkan busuk file dari 2000-an Pak, bisa jadi foto before after itu. Bisa. Ya. Bisa, gue pernah bikin sepatan 2009 sama sepatan 2019. Pernah gue bandingin. Iya. Pernah. Iya, busuk. Jalanan kanan kiri depan kecamatan masih kecil. Ya. Ini masih tanah. Iya. Sama versi yang udah lebar. Lebar. Ada gua. Tuh berarti lu gara-gara lu ya Apa yang Google Map, Iya, Bang. Google Street. Gara-gara lu kayak ini Google Street. punya gua. Seneng gua nyimpen seperti itu. Nggak tahu kenapa. Senang aja gua. Kalau hobi. Hobi. Kalau banyak hobi rumah itu fotografer. Iya. Musik iya. Pokoknya tentang berhubungan Seni lah kali ya. seni lah gua itu hobinya tuh. Seni ya? Mau foto sekarang udah nggak sih ya, udah nggak terlalu ini, tapi foto juga kadang kalau kata gue perlu diabadiin gue foto aja 1-2 kali mah kayak gitu. Kalau hobi lebih baiknya di musik Ya. kalau iseng nih gue bikin lagu kayak gitu kan, Produktif amat hobi. apa nyimpen di note gue nih lirik banyak. Iya. Misalkan lagi gabut nih, ambil gitar kemana ya enaknya, udah begitu aja, nggak tahu dilepas kemana lagunya, nggak tahu, buat sendirian aja. Tuh makanya gue kadang sering ngajakin temen-temen ngapain yuk dengan harapan buat lagu gue gitu, biar ada salurannya, kan gue nggak bisa nyanyi. Tuh. Bisa sebenarnya mah, cuma aku kagak nyampe doang nadanya kali. Angkran pede. Nggak bisa, gue dilarang gue jadi backing vokalnya nggak boleh. Jadi backing soda baru boleh. Kembang kan tuh. Kalau gue hobi tuh ini apa? Tamiya gue perlu. Oh Tamiya, tapi Tamiya. sekarang. Kalau sekarang udah nggak terlalu sih ya. Pas udah meritnya udah gue nggak main gitu. Lu mah Tamiya dari mulai apa kan lu kan kita kalau pagi nontonnya film Magnum tuh ya, Tamiya yang Magnum. Oh iya apa? Iya, mulai dari situ tuh Tamiya, dari beli Tamiya yang 15.000 sampai yang agak Mereknya lumayan. Audi. Iya. Mau lu mau beli Tamiya di Kepuh ya? Dikepuh bener Oh ya. 15.000 berapa tuh? Zaman gitu ya? Kepuh, bener-bener bener. segitu. Yang kotak bukan yang ada aksesorisnya. Yang ada bannya terpisah, Iya, yang kotak, ada rakit kotaknya. sendiri, terus stiker-stikernya tuh kita nempel-nempel sendiri ke body, ya kan? Itu tuh sampai yang bagusan dah. beli agak bagusan. Merek Tamiyanya. Iya. Terus gulung dinamo tuh, Iya. dikorek gitu ya. Iya. Ikut lomba tuh di Peru tuh. Lu nggak gulung dinamo kemana? Bangkari kali. Kagak. Itu mesanyo dulu lagi. Bisa, dia juga bisa. Nggak tahu, kurang ada kali. Ya, mungkin bisa kali, gue tapi nggak tahu sih juga. Sampai ikut lomba di Peru, terus apa? Bikin track. Oh, Kan lu ada track-tracknya tuh. Lu sering nyari track begitu berarti ya? Iya, track-track yang Tamiya yang muter-muter gitu. Iya. Sampai nyicil, ngumpulin duit, nabung segala macam, kebikin track segala macam. Cuma nggak tahu udah pernah. Cuma nggak hobi tahu gua waktu sekarang. kecil dulu, Iya. waktu zaman SD SMP lah. SD. Gue sempet hobi gitu juga, beli boxnya apa, beli dinamo plasma, apalah namanya itu gue Iya. lupa lah. Sempat gue dulu, cuma udah hilang begitu aja hobinya. Karena susah nyari saluran waktu itu. Zaman gue tuh susah nyari saluran. Iya, karena memang di kita dulu belum terlalu Nggak ada. Gue dulu main itu jauh ke Pasar Anyar. Dulu ada Plaza Sahabat. Iya, bener ada. Iya, gue dulu mainnya di situ. Tiap hari Minggu kan gue minggu nih latihan bola nih di Stadion Pulangnya. Benteng Persita. Iya. Pulangnya gue main Tamiya. Jadi gue bawa sepatu bola sama bawa Tamiya dulu. Tuh, zaman dulu tuh zaman SD SMP lah. Habis itu udah nggak lanjut lagi Tamiyanya. Ini cuma SMA kalau salah udah nggak ini lagi. Tapi ngerasa nggak sih kalau hobi itu bermulanya
karena kita ngeliat tontonan di TV, Kalau jadi dulu jadi ikut hype gitu. Iya, ada memang kayak gitu. iya, kalau dulu iya itu. Ya gitu ya. Jangankan hobi, ya lu ngeliat di TV iklan Nutrisari dibelah begitu tuh, dalamnya jeruk. Gue sampai pengen beli. Iya, saking penasarannya ya. Kok bisa sih jeruk? Kata emak gue nggak ada jeruknya dalamnya. Gue ngotot beli. Ya Waktu itu Nutrisari yang kaya kan? bukan yang toples. Iya, betul kaca. betul, yang kaca yang enggak Sudah dibeli. Lah iya ya, kan kaca ini mah ya. Kan bisa dibeli. Iya, Bu. Makan iklan itu gue. Iklan Joshua lagi. Nah itu. Dulu tuh kemakan gue makan iklan. Iya, karena memang dulu kita dapat istilahnya dapat pengetahuan dan TV doang. Iya, TV doang dulu hiburan. Nggak ada media sosial kayak sekarang. Kayak acara dulu kan ada SSB tuh di TV ya, disiarin ya. Jadi pas kita ngeliat tuh ke bawah kita jadi semangat, wah Iya. banget nih benar. ke bawah gitu. Kalau gue sih masih ngerasain radio dulu, TV sama radio. Radio iya. Kalau radio tiap malam Jumat dengerin cerita-cerita misteri. Wah itu seru banget itu. Asli dengerin radio ya. Cerita-cerita misteri. Waduh sampai jam 1 malam apa? Sampai jam 2 malam. Wah itu seru banget itu. Cerita misteri ya. Iya. Cerita misteri. Apalagi di TV juga kan ada tuh ya kayak dunia lain. Kismis sebelumnya ada. Iya, dulu pernah benar-benar ada Tuh. Iya. Tapi gue punya pengalaman unik di radio. Jadi pas gue SMP kalau nggak salah. Kan di Tangerang ada tuh namanya apa, Star Radio apa ya. Oh itu di Metos, di Iya. Borderland. Jadi kan ada yang request. Nah, Coba buat Samuan nih. Kan gue dulu mah nggak tahu Samuan siapa ya. iya. Kok setiap channel pun ngomong Samuan tuh siapa sih, orang terkenal? Oh, lu kira itu Samuan tuh nama. Iya. Ternyata Samuan tuh bahasa Inggris. Aduh, gua sampai kesel sendiri. Terus itu lu sempat request juga nggak? Enggak, karena kan harus telepon. Oh, zaman SMP kita nggak mana punya telepon. Bukan pakai kertas ya? Kayak di radio Sepatan sini. Itu Pakai mah. kertas. Sampai bertumbuk tuh. Untuk siapa? Balas-balasan. Oh, ada organ kali. Beli dari kertas atensinya 1000. Udah kayak turut mengundang ya. Iya begitu. Balas-balasan berjubel. Iya. Dulu mau begitu tuh radio. Tapi gue di Sepatan mendangdut itu mah. Ya macam-macam sih. Iya. Tapi kebanyakan requestnya itu. Saya juga di radio. Gue di iRadio di Selagi Desember dulu pernah. Oh, pernah ini. Iya iRadio. Promo itu promo apa gimana? Dapat undangan dari iRadio. Oh, udah undangan. Iya dulu iRadio. Cuma mungkin kurang begitu apa ya? Karena belum zaman medsos. Iya. Benar. Iya, jadi orang jarang pada tahu. Tuh. Lumayan banyak sih, cuma emang kurang ke up aja waktu dulu mah. Tuh. Kalau mungkin sekarang sih gampang kali ya. Cuma kan udah pada lumayan semua nih sibuknya. Kalau juga udah coba buat hubungin anak-anak nih, cuma buat kumpulnya agak susah. Sibuk. Tapi mudah-mudahan nih Suk, dengan kita bikin ini, teman-teman ngeliat ya kan, mancing lagi. Iya. Biar orang Dan Suk. kalau pada ngeliat nih tergugah lagi buat donasi ya. Nasi. Tapi bisa juga buat wadah teman-teman kita yang ini tuh. Iya benar-benar teman-teman yang lain yang punya hobi seni segala macam bisa nanti main di sini juga. Iya. Kita kongkoin dah. Iya, apa dia lagi punya usaha atau Nah, punya proyekan atau punya Iya. produk, nggak apa-apa. Jadi kita jadi wadah mereka aja. Nah, yang Kita- kira-kira kurang ke up, yang mau dinaikin segala Iya. macam, nah bareng-barengan aja. bener bisa. Tuh, saling support. iya biar nggak pusing. Wah gimana nih buat promonya kan banyak begitu. Bener. Kalau di kata radio mah ditunggu atensinya. Iya. atensi lu kayak MC dangdut lah itu atensi. Iya Radio Raga FM tuh gue inget. Samping Segodel. Ngacak-ngacak saluran ya. Nggak tahu dah gue. Lu punya cerita lucu gak sih? Pas di musik misalkan. Di musik. Iya, cerita paling lucu yang nggak bisa lu lupain dah itu mah. Cerita di musik yang paling Entah itu lagi main tas salah kunci atau kalau salah kunci mah bukannya lucu, itu mah udah emang sering kadang Jadi, penyakit ya. Manusiawi itu makanya. Iya kadang kalau lagi ada oblengnya gitu. Ipo yang berkesan lah. Yang lucu itu apa ya? Gue lupa. Oh ini di Malang, main di Malang gua namanya level Bruhos. Itu si Medi drummer gua main karena kencangnya kan kakinya power mantep ya. Iya. Bass drumnya kan nggak ada ganjelan ya.
itu Basdam makin lama makin maju. Akhirnya gue main dari awal sampai terakhir. Nahan Basdam dia. Begini ngejentul ya kita. Itu nggak bisa gaya tulis. Aduh jangan kan gaya. Dia kalingan gue kan. Gue begini di depan Basdam coba. Enggak berancak-ancak gue kemana-mana. Enggak, udah. Itu doang tuh paling lucu tuh. Kalau Di Malang itu. Kalau gua mah pas sekolah. Jadi kan namanya dulu mah kan panggung sekolah kan pakai kayu tuh. Jadi kan otomatis kayak ada selipan-selipan. Iya. Jadi si pedal drum itu jeblos ke situ. Nggak bisa diinjak. Itu Karena gimana? lu dari papan kan, bisa disusun. Ngelip ya. Nggak bisa diinjak udah. Kalau lu ada Buat tuh kalau kesetrum limik enggak? ngapain gue sebelum Biasanya pukulnya gitu nyetrum. Gua pernah ngurus. Gue somai kali ya. Nah itu pernah. Gue somai. Umik gua amis amat ini. Ini apa? Dulu pernah manggung di mana ya? Kalau nggak salah sih ada festival. Terus kita disupport sama halte Iya. apa? Kaosnya. Dikirain kita udah pede nih. Wah kita disupport nih. Keren juga ya. Iya. Pas begitu ini kita seragamin semua tuh. Iya. Pas begitu turun panggung sudah lepas lagi bajunya. Tapi Alias- nggak apa-apa. Alias dipinjemin doang. Tapi nggak apa-apa itu maksudnya. Ya, Ya lucu ya. ya itu maksudnya keren juga lah. Udah support gitu juga udah bagus, alhamdulillah. Padahal hati udah seneng ya. Dikasih kaos nih ya. Terus turun lah, diambil lah. Dipinjemin. Lu senangnya minta ampun itu. Iyalah. Dikasih kaos juga, ya nggak usah duit lah ya maksudnya. Iya. Dikasih kaos tuh kayak belum dihargai lah kita gitu ya. Kos gue udah nggak pada ada tuh yang begitu-gitu. Dulu Dari yang dari zaman lo, zaman temen lo tuh, terus Grease Rock apa segala macam yang distro-distro Jakarta segala macam udah ngetok mana tuh. Soalnya kadang kalau habis turun panggung nih ada yang minta. Sampai handband gue juga dipinta, itu juga habis dah. Asal habis panggung pasti habis tuh. Tapi gue nggak pernah nyisa. Harga diri mangga kan. Oh enggak dong. kedepannya kita mau gimana nih Sud? Ntar ke depannya kita mau ngundang teman-teman yang punya bisaan lah di segi sama di seni ya. Iya. Entah itu musik, entah itu seni apa, tari segala macam, profesi, hobi, komunitas. Ntar kita, insya Allah kita undang-undangin lah ke sini. Ntar bertahap ya. Sama sekalian nih kalau ada yang mau nitip produk gitu, UMKM segala macam, silakan. Ntar kita display di sini depan nih. Boleh. Ntar bisa kontak aja langsung ke nomor yang ada di deskripsi ntar. Iya. Tuh. DM juga bisa DM. Bisa. Ini mah ngawalin aja kan ya. Iya. Dia perdana. Dana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.